IMTA adalah sistem budidaya berkelanjutan yang menggabungkan beberapa spesies dari beberapa tingkat trofik dengan menggunakan limbah organisme yang diberi pakan seperti udang atau ikan yang dimanfaatkan oleh organisme ekstraktif seperti kerang, tiram, dan rumput laut. Sistem ini meniru ekosistem alami untuk menciptakan siklus energi serta meningkatkan ketahanan lingkungan dan hasil produksi. Desain sistem IMTA terbagi 3 kelompok organisme. Yang pertama, diberi pakan ikan dan udang. Ikan dan udang dapat diberikan pakan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan nutrisinya, seperti pakan pelet yang dirancang khusus untuk masing-masing spesies, atau pakan alami seperti plankton, cacing, alga, atau bahan organik lainnya. Pakan yang tepat dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan dan udang. Yang kedua itu ekstraktif organik kerang dan remis. Ekstraktif organik kerang dan remis dapat digunakan untuk mengambil senyawa bioaktif seperti protein, asam amino, dan antioksida yang terkandung dalam kerang dan remis. Metode ekstraksi yang dapat digunakan termasuk ekstraksi dengan pelarutan organik atau air, serta ekstraksi dengan enzim. Senyawa bioaktif yang diekstraksi dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti makanan dan minuman, kosmetik, dan farmasi sebagai bahan tambahan atau suplemen kesehatan. Yang ketiga itu ekstraktif anorganik rumput laut. Ekstraktif anorganik rumput laut digunakan untuk mengambil mineral penting seperti yodium, kalsium, dan magnesium yang terkandung dalam rumput laut. Ekstraksi ini dapat dilakukan menggunakan metode seperti ekstraksi dengan asam atau proses kimia lainnya, dan hasilnya dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti suplemen kesehatan, makanan, dan industri farmasi. Keberlanjutan dari IMTA. IMTA dapat mengurangi ketergantungan pada tepung ikan, memperbaiki kualitas air, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan membantu pencapaian beberapa SDG seperti pengentasan kemiskinan, kelaparan, pekerjaan layak, dan konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Manfaat IMTA dibagi menjadi 6. Yang pertama, ekologis. Ekologis IMTA membantu menjaga keseimbangan lingkungan dengan memanfaatkan limbah dari satu organisme sebagai sumber nutrisi bagi organisme lain, sehingga mengurangi pencemaran dan meningkatkan kualitas air. Yang kedua itu sosial, di mana sistem ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui diversifikasi usaha budidaya. Yang ketiga itu ekonomi, di mana IMTA meningkatkan pendapatan petani dengan hasil panen yang lebih beragam dan stabil, serta memaksimalkan penggunaan lahan dan sumber daya. Yang keempat itu efisiensi biaya, di mana dengan memanfaatkan limbah sebagai pakan atau nutrisi, biaya produksi dapat ditekan karena kebutuhan pakan eksternal berkurang. Yang kelima itu diversifikasi produk, di mana memungkinkan budidaya beberapa jenis organisme sekaligus, misalnya ikan, rumput laut, dan karang, sehingga produk yang dihasilkan lebih beragam dan risiko kegagalan panen berkurang. Yang keenam itu pencegahan penyakit atau rumput laut, di mana integrasi rumput laut dalam sistem IMTA dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit pada organisme lain, karena rumput laut dapat menyerap zat-zat berbahaya dan menstabilkan ekosistem perairan. Kesimpulannya yaitu IMTA merupakan pendekatan sistem aquaculture yang inovatif dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai spesies dari tingkat trofik berbeda. Sistem ini mampu memaksimalkan pemanfaatan limbah dan meningkatkan efisiensi produk. IMTA memberikan manfaat nyata dalam mengurangi pencemaran,
meningkatkan diversifikasi produk, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pembudidaya. Selain itu, IMTA memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, konsumsi produksi yang bertanggung jawab, mitigasi perubahan iklim, serta pelestarian ekosistem laut. Perairan.